Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza utawi iki iku faslun nafasan sewiji wal mashu alal khufain. Kita masuk pada bab khuf. Kang Yadi tolong juga khuf ning dhuwur kitab. Khuf muzah. Nah, kita faslun ay hadza utawi iki iku faslun nafasan sewiji wal mashu utawi ngusap alal khufaini ngatasé muzah loro iku jaizun menang. Ini Pak namanya khuf. Nah, anggar wong ngaji gue ngarane muzah ya, muzah khuf. Apa kiye? Ya monggo kon diarani kaos kaki monggo, kon diarani sepatu ya monggo. Jadi gini Pak. Di antara khosoisnya umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya umat Nabi Muhammad adalah ini, keperbolehan wong nganggo khuf 24 jam tanpa dicopot. Lah ketika berwudu ora perlu dicopot. Sing seharusnya berwudu sikil gue kudu gabyur, ini cukup diusap. Ini karena khuf. Sama halnya khosoisnya umat Nabi Muhammad adalah bolehnya bertayamum. Jadi tayamum itu hanya dikenal oleh umatnya Nabi Muhammad. Umat terdahulu nggak ada istilah tayamum. Jadi khosoisnya umat Muhammad kepenak. Orang bisa nganggu banyu ya tayamum. Nah, termasuk ini adalah kekhususan umatnya Nabi Muhammad. Sekilas mawon. Jadi diperbolehkan seseorang menggunakan khuf ini 24 jam, sing gampangane ketika berwudu tidak perlu mencopot khuf ini, cukup diusap. Nah ya, tapi tentu dengan beberapa persyaratan. Mengko persyaratannya kita ngaji, persyaratan kita ngaji. Nah ini memang di beberapa wilayah, di beberapa negara ini dipakai 24 jam Mbak. Dipakai loh, karena cuacanya kadang di sebagian negara itu cuacanya memang ekstrim, atis pol. Logikanya wong lagi atis nemen sepatu terus, bohong bolak-balik banyu wudu copot mani kena banyu mani ya. Wong lagi nganggo kayak gitu karena atis. Nah, kalau kau berpikir bahwa ini sebagai rukhsah atau sebagai khosois Imam Muhammad, keringanan ketika menghadapi situasi yang ekstrim atis nemen, dan untuk musafir. Zaman dulu itu kan musafir benar-benar melaku. Langgar lagi melaku, bolak-balik copot sepatu, itu merepotkan. Angger sampean ora takon kain dan Isa Harun dan Noah. Lagi ngepam banjar dan hujali. Kon copot yang sungkan wae. Mungane kula kapok ngepam sepisan. Iya, angel paling angel. Copot itu repot, Pak. Copot itu repot bagi musafir, copot itu repot. Maka diperbolehkan musafir itu tidak perlu mencopot. Nah, inilah namanya muzah. Nah, kalau berpikir dalam konteks modern, banyak saya kemauan wis mulai kraos. Pekerjaan kayak nang pabrik sing kadang-kadang ditinggalan elemen. Bukan tidak mungkin khuf ini kita pelajari lagi bagaimana tata caranya, sebagai solusi bagi pekerja-pekerja yang tidak mudah untuk bolak-balik nang olah. Di mana kartu martabak, apa sakar beda ya. Lu saya sing ngadepi mesin, ditinggal bahaya dan sebagainya. Nah, niki khuf. Cara gambaran tasawur dulu bahwa khosois umat Muhammad diperbolehkan seseorang memakai khuf 24 jam sehingga ketika berwudu tidak perlu mencopot. Tapi anggar adus kudu copot. Oke, mukur bisa mengganteni wudu tok, adus ora. Nah, syaratnya bagaimana? Bisalah satu syarat itu kelawan telune piro syarat. Sing pertama ayat tadi lubsahuma ba'da kamalit toharoh. Yang pertama adalah memakai muzah ini, memakai khuf ini setelah bertoharoh. Jadi banyu wudu disit, rampung banyu wudu nembe nganggo khuf. Lah mengko anggar nganggo khuf ini setelah berwudu, mengko begitu dut batal pan banyu wudu ora perlu dicopot khufnya. Nah, mau manfaatin tuku monggo tuku online. Aduh, lupa sama kok.
tidak perlu dicopot. Persyaratnya adalah ketika mau memakai harus dalam keadaan suci. Tapi berarti anggar nganggone ora wudu dhisit, ya berarti ketika ngentut pan wudu kudu dicopot. Itu pertama. Kemudian wa ayakuna satiraini limahallil ghusli minal qadamain. Syaratnya adalah bentuknya khuf ini menutupi bagian yang wajib terbasuh ketika berwudu. Berarti kudu sanduren tontok. Ya, jenengan jangan bayangkan khuf bentuknya harus begini loh. Boleh dengan bentuk sepatu. Boleh sekali. PDL gitu lah, PDL boleh sekali, orang kudu kayak gini sepatu asalkan bikin sandugure polok apa nontok, sandugure nontok. Ada kayak sepatu boot kayak sepatu boot wong ning tani begitu. Semacam itulah. Syarat pertama nganggone wis wudu, syarat kedua bentuknya harus di atas mata kaki. Kemudian wa ayyakuna mimma yumkinu mutaba'atul masyi alaihima. Yang ketiga adalah khuf ini terbuat dari bahan yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Lah para ulama memberikan penjelasan apa sih maksudnya memungkinkan untuk perjalanan jauh? 2 poin. Pertama, kuat, kedua nyaman. Pertama kuat, kedua nyaman. Kuatnya parameternya apa? Kuatnya parameternya adalah dikatakan kuat ketika digerujuk banyu, banyune ora langsung tembus. Itu kriteria kuat. Otomatis berarti harus terbuat dari bahan yang tidak tembus air. Apa kue kayak gini kulit asli kulit, bisa juga barangnya dari sekarang kan karet sintetis itu ya karet. Berarti harus bahannya bujur tidak bisa karena bujur gua digerujuk banyu mesti. Nah, adapun ketika kemudian saking akeh banyu akhirnya merembes itu nggak masalah. Sing dijadikan acuan dikatakan kuat itu begitu digerujuk orang langsung tembus gitu loh. Orang langsung tembus, syaratnya itu. Sing kedua nyaman. Nyaman itu apa? Memungkinkan budinggo. Maka dicontohkan kalau terbuat dari besi malah nggak boleh. Mas sopan musafir sepatu nunggu besi mulai desya ya. Jadi nyaman dan kuat. Nah, bisa apa tidak khuf ini didesain tidak dengan bentuk yang semacam ini? Ya bisa sekali. Bisa sekali. Nah, ini syaratnya 3, siji nganggo wudu dhisit, kedua sandure mata kaki bentuknya, yang ketiga bahannya harus kuat. Bahannya harus kuat itu ketika digerujuk banyu ora langsung tembus. Adapun umpama niki karena sela-sela jahitan-jahitan atau mungkin sela-sela tali gitu ya, tali-tali kemudian tembusnya dari situ nggak apa-apa. Tapi kan bahannya kuat. Ya, karena acuannya kuat. Lah adapun umpamanya niki ning umpamanya ning sela-sela lah. Laratan karena bentuk laratan ya, metu mlebu sing ngene ya wajar wong manjing. Kok kan dudu berarti orang kuat. Gitu. Jadi sing dimaksud adalah pokoknya bahannya tidak tembus oleh air. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'a min man yang fi isma'al jawazi masalah hubban bil adar wa sabar. Kemudian wa imma wa ibtida'ul muddati wa yamsahu lan olih ngusap sapa al muqimu wa muqim yauman ing dalam zadina walailatan lan ing dalam sawengi wal musafiru utawi lan menang ngusap sapa musafir salah sata ayamin kelawan ing dalam teluna pira-pira dina walayalihinna lan pira-pira wengine salah sata ayam. Durasi waktunya bagi orang mukim yang tidak sedang perjalanan berarti itu musafir itu boleh menggunakan khuf ini 24 jam boleh. Durasinya cuma sehari semalam.
Tapi kalau musafir diperbolehkan memakai sampai 3 hari 3 malam. Ngitungnya mulai kapan? Bukan mulai make, tapi mulai batal wudu. Contoh, jam 10 awan banyu wudu terus nganggo khuf. Kok ngentut jam 12 awan nembe ngentut, nembe batal. Itu ngitung 24 jamnya dari jam 12, bukan dari jam 10. Sekali lagi, ini diperbolehkan dipakai untuk orang musafir maupun bagi orang yang tidak musafir. Nah, bukan sampean panyacak yang mau orang wah, ini kan kayak bagi kita kan orang patnya butuh kan. Manggo ngomong sing kising Bangladesh ya. Bangladesh jare lagi atis sikil banget pada meledak. Wah, ini sing Bangladesh. Apa ya, Asod Footwear tulisannya Bangladesh tapi pinggir India ya. Ini bukan Khuf Arab ini sejendian ya pokoknya oleh-oleh si Bangladesh ini jamaah huruf oleh-oleh balikin nggak boleh kayak sama ente nganggo memang di sana pakai rata-rata pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi telung dina telung wengi bagi musafir, tapi kalau untuk orang tidak musafir hanya 1 hari 1 malam. Wa bidaul muddati utawi pawitane mangsa iku minhi yuhditsu sawiwit saking hadas sapa wong badalub sil hufaini ing dalem sawise nganggo khuf loro. Mulai menghitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu mulai kapan? Mulai dia batal wudu, bukan mulai memakai. Fa'in masaha fi safari thumma aqoma, kalau ada orang lagi perjalanan kemudian memakai khuf, thumma aqoma kemudian dia mukim, au masaha fil hadar thumma safara, atau dia pakai khuf dalam kondisi di rumah tapi kemudian dia safar. Bagaimana? Atamma masha muqimin, maka menggunakan hitungan keperbolehan musafnya orang mukim cuman sehari semalam. Wajib dulu dan batal apa sing batal al mashu, keperbolehan musaf khuf tidak harus dicopot bisalah sati asya kelawan telune biro-biro sawiji-wiji sing bisa batal lagi. Yang pertama bikhol ihima, kelawan nyopot kedua-duanya. Anggur dicopot kabeh berarti hangus gue. Nah, berarti kudu banyu wudune kudu disiram sikile. Tapi kalau dicopot siji tok ini masih bisa. Umpamane kalau lagi dinggo gatel copot siji ukuri dinggo maning esuk itu masih diperbolehkan cukup musab, artinya orang batal. Nah, jadi triknya kalau pakai ini supaya tidak batal, dari panyopot gugur bapak nipil aja copot kabeh. Angger copot kabeh berarti batal. Kedua, waktu in mudah dan dengan habisnya mangsa. Kalau sudah sehari semalam bagi mukim, kalau sudah 3 hari 3 malam bagi musafir ya sudah berarti batal. Kemudian wama yujibu al-ghusla, yang ketiga adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, karena mau tidak mau kalau junub kalau apa wajib adus itu dicopot. Sekali lagi ini hanya diperbolehkan untuk ketika wudhu, orang perlu dicopot. Adapun mandi wajib tetap kudu dicopot. Ini namanya khuf. Faslun wa syara'itu tayammumi wallahu a'lam bishawab. Monggo menceritakan ana sing minat. Nggih. Nggih. Jadi betul sekali sholat su'adus Jumat itu sunnah bagi orang yang tidak punya junub. Tapi kalau punya junub maka mandinya wajib. Nah, pertanyaannya sekarang bisa didobel apa tidak? Bisa. Nah, bisa didobel apa tidak? Bisa. Berarti niat ingsun adus wajib sekaligus karo adus Jumat. Ataupun tidak usah diniati double juga nggak apa-apa. Pokoknya niat ingsun adus wajib lillahi ta'ala. Iya Pak. Niki mila wonten wonten gini, wonten perbedaan pendapat ulama.
tentang hukum adus Jumat. Ada yang mengatakan wajib. Karena begini, hadis Kanjeng Nabi, man ata minkum al jum'ata falyahtasil. Barang siapa akan berangkat sholat Jumat maka mandi. Katanya pakai fi'il amr, falyahtasil. Lah, oleh karena pakainya fi'il amr, madhab Zohiriyah, Dawud Az-Zohiri itu mewajibkan orang pada makan Jumatan kudu adus. Karena bizohiril lafzi. Tapi ternyata pendapat madhab Syafi'iyah dan waqala jumhurul ulama minas salaf itu tidak wajib tapi sifatnya sunnah. Pembuktiannya apa? Karena ternyata ada dawuhnya Kanjeng Nabi lagi, ghusl Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, bahwa mandi Jumat itu wajib bagi orang yang punya junub. Oh berarti agar orang punya junub ya orang wajib. Memang latar belakangnya itu Pak Haji. Latar belakangnya itu. Sikupnya itu umpamanya pakai itu orang mau masuk masjid itu cukup dilakukan. Nah, kemudian juga boleh apa tidak ini persyaratan juga diantaranya ketika akan mengusap dalam berwudu ya, dalam berwudu kemudian mengusap juga disyaratkan khuf ini suci dari najis, harus suci dari najis karena kan diibaratkan seperti kaki. Jadi harus suci dari najis. Lah pertanyaannya, anak wong nganggo khuf, terus pas sembayang itu ya, riben oleh apa orang boleh kalau dipastikan dengan catatan dipastikan khufnya tidak ada najisnya. Hati itu catatan pertama, catatan secara hukum, catatan secara sosial. Catatan secara hukum begitu, catatan secara sosial melakukan ini di lingkungannya pakai khuf. Lah anggar kita ujuk-ujuk makan Jumatan di bakso kita dengan khuf di kebugi wong Pak. Tapi boleh ya. Lah anggar kotor kepriben kotor, anggar kotor mamane lah ngomong mlakunya mesti kotor. Kotor lemah lah ya, kotor lebu ya mesti kotor mau mlaku. Tapi kan seperti halnya kita ngerti bahwa lemah itu tidak najis, kotor itu berbeda dengan najis. Nggih, Kang. Selain itu juga bisa menghapus dosa apa nih? Keterangannya dengan mandi sunat itu sebenarnya dosa bisa menghapus dosa. Oh ya ya. Ada pertanyaan, apakah betul hikmahnya mandi sholat Jumat itu bisa menghapus dosa selama seminggu? Sing tepat bukan mandi Jumatnya Kang, tetapi berangkat sholat Jumat itulah al-jum'atu ilal jum'at kafaratun bainahuma. Sholat Jumat ke sholat Jumat yang berikutnya itu menghapus dosa diantaranya. Jadi dudunang apa rane aduse tapi ning sholat Jumat saya ki wong adu sholat Jumat tapi orang makan Jumatan. Jadi intinya ning Jumatane, intinya ning Jumatane. Intinya ning Jumatane. Jadi memang sholat Jumat itu menghapus dosa seminggu. Jadi yang mana-mana orang Jumatan, gue mana-mana men, dosa seminggu bisa hapus oleh sholat Jumat. Tapi sohair dosa kecil. Tapi kalau kabair dosa besar tidak bisa. Sing bisa dihapus itu sholat bisa sohair. Sama seperti as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna. Sholat 5 waktu itu adalah penghapus dosa di antara waktu. Pada karo Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Satu Ramadan puasa itu menghapus dosa selama setahun. Wah, umul awit bada. Jadi mulai Rajab ketemu Ramadan puasa rampung dosanya entek setahun. Itu jadi setahu saya insya Allah lebih tepatnya justru nang Jumatan itu Kang. Okay. Nah, ini kalau kita pakai kan kita ibaratkan kalau naik gunung atau ya. Kami tidak tahu bahwa
takutnya itu ada air yang najis kita injak. Mm-mm. Itu cara itu seperti apa? Gini, fikih itu hitam putih. Maka ada konsep, ada kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang diyakini tidak bisa gugur hukumnya oleh sesuatu yang masih dimang-mangi. Hukum asal apa? Hukum asal adalah suci. Hukum asalnya suci kan? Bisa berubah menjadi najis manakala kita tahu persis kecipretan najis atau kena najis. Berarti sepanjang kita tidak memastikan kena najis, hukumnya suci. Gitu makasih, pernah kan? Ah, itu selesai. Lah wong udan-udan melaku kecipretan, hatta pun melaku nang pinggire koplak dokar. Jebulen sarunge pada kecipretan banyu teles gitu. Pribadi najis apa ora? Sampean perlu apa ora sing nyipret telepon? Ora. Tapi ndean laka fikih ndean. Fikih itu al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Itu pantes kecipretan. Pantes angin. Fikih mboten. Baru najis ora, ya sudah pakai hukum asal. Baqa'u ma al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Jadi sudah ketika kita sholat kan kita pakai kaos kaki, pakai sepatu. Ya. Biasanya kalau mau sholat kan susah. Kalau kita lepas sepatunya baru udah bakal. Kalau lepas sepatunya? Tapi kakinya masih. Gitu. Di sepatu mas. Sepatu. Dipakai aja. Ya duduknya susah. Kan duduknya nggak harus sempurna iftiros dan tawarruk. Jangan dilepas. Nah, kalau akhirnya tane kenggo ya, munggah gunung, sepatu. Aman. Dan cekap. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahdi kutu mutawadzakar. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna liman yastaghfirullah wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa ashaqa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad